Halo, apa kabar semuanya para pejuang SNBT 2023. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya para pejuang SNBT 2023 masih tetap semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi SNBT 2023, baik yang kemarin ikut SNBP maupun yang tidak ya. Meskipun sudah ikut SNBP tetap harus persiapan, bisa jadi nanti keberuntungan kalian tidak berada pada SNBP tapi berada pada SNBT. Apalagi yang kemarin tidak eligible, tidak ikut SNBP, maka mau tidak mau harus benar-benar berjuang untuk SNBT 2023. Nah, hari ini tema yang saya ambil adalah passing grade atau batas nilai minimal kelulusan di SNBT 2023 itu diprediksi akan turun dari biasanya. Nah, alasan yang mendasar adalah karena pada tahun 2023 ini tidak diujikannya TKA. Maka berdasarkan pengalaman, nanti diprediksi passing grade atau batas nilai minimal kelulusan itu akan turun. Maka biar tidak gagal paham atau biar jelas, maka simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, ini saya punya data ya, data passing grade atau nilai minimum UTBK SBMPTN, dulu namanya UTBK SBMPTN ya. Ini sampel data saya ambil dari kampus Universitas 11 Maret. Nah, ini ada pertanyaan kenapa harus di sini, yang saya ambil adalah tahun 2020 dan tahun 2019. Ini alasannya gini ya. Pada tahun 2020 ini data ini saya dapatkan dari website resminya UNS ya. UNS mengeluarkan nilai minimum mahasiswa yang diterima pada UTBK SBMPTN 2020. Kalau mau masih dibuka di websitenya, sekarang masih ada. Nah, kenapa saya ambil sampel 2020? Karena hanya di tahun 2020 ini UTBK ini tidak menggunakan TKA. Nah, pada tahun 2020 ini tidak menggunakan TKA. Lalu akan saya bandingkan dengan data nilai minimum pada UTBK SBMPTN 2019. Nah, kenapa saya membandingkannya dengan 2019 bukan 2021 atau 2022? Karena data yang saya punya ini resmi dari LTMPT ya, karena pada tahun 2021 dan 2022 LTMPT sudah tidak lagi mengeluarkan, misalkan ada data yang berseliweran di internet itu tidak resmi dari LTMPT, bisa jadi bersumber dari setiap peserta yang dirangkum oleh beberapa pihak. Maka ini alasannya kenapa saya menggunakan data 2020 dari UNS, karena ini valid, resmi, dan pada tahun 2020 itu adalah tidak menggunakan TKA yang akan sama dengan pada tahun ini 2023. Nah, saya bandingkan dengan 2019 itu karena resmi dari LTMPT, sehingga bisa jadi data yang akan kita analisa ini tidak jauh meleset lah ya, paling ada sedikit nanti. Nah, kalau kita lihat bersama, kita lihat ya, itu di tahun 2020 misalkan di atas itu kedokteran ya, nilai minimumnya adalah 518, itu yang tanpa TKA. Di tahun 2019, tahun sebelumnya itu nilainya adalah 680 ya. Jadi memang turun ya. Dari yang biasanya dengan TKA itu adalah 680, yang tanpa TKA menjadi 518. Begitu juga di prodi informatika. Informatika itu pada saat menggunakan TKA tahun 2019 itu nilai minimumnya yang diterima itu 639, sekian. Sedangkan yang tanpa TKA yang terjadi pada tahun 2020 itu adalah hanya 600,93. Saya ralat ya, tadi yang kedokteran adalah 618, yang tanpa TKA, yang dengan TKA 680. Di kolom paling kanan itu adalah selisihnya, jadi turun sekitar 61,78 poin. Sedangkan di informatika itu yang dengan TKA itu 639, yang tanpa TKA itu adalah 600, turunnya sekitar 38,90
3. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita tahu bahwa sistem penilaian atau koreksi di SNBT atau UTBK itu sistemnya pakai IRT ya, atau IRT, Item Response Theory. Ya, dulu saya pernah bahas tentang IRT ini seperti apa. Nanti yang belum lihat bagaimana penjelasan IRT-nya nanti bisa dilihat di video saya yang lain, atau nanti mungkin saya cantumkan di kolom deskripsi. Atau mungkin akan saya ulang secara lebih ringkasnya atau lebih singkatnya saja bagaimana sistem penilaian IRT itu, sehingga kenapa diprediksi bahwa yang UTBK atau SNBT tanpa TKA itu cenderung passing grade-nya atau nilainya itu akan lebih rendah atau turun dibanding dengan UTBK yang menggunakan TKA. Oke, simak penjelasannya. Nah, ini saya punya sampel ya, hanya gambaran saja, sampelnya hanya sedikit. Tetapi biasanya kalau IRT itu lebih valid kalau respondennya atau sampelnya atau pesertanya itu di atas 1000. Namun karena ini hanya sebagai pemahaman saja, maka akan saya ambil sedikit ya, hanya 10 biar tidak terlalu banyak. Ya, misalkan ini ada 10 peserta mengikuti ujian dengan soal sebanyak 10 butir ya. Di sistem IRT yang pertama dilakukan oleh tim korektor itu adalah menentukan soal itu benar atau salah sesuai dengan kunci jawaban. Nah, soal yang benar akan diberi bobot 1 ya, yang salah maupun tidak dijawab akan diberi bobot 0. Itu yang pertama kali dilakukan. Nah, jadi yang benar adalah dikasih bobot 1, atau yang salah atau kosong tidak diisi itu akan diberi 0. Oke, tahap selanjutnya adalah proses untuk menganalisis setiap soal ya. Ada berapakah peserta yang bisa menjawabnya. Oke, misal di sini soal nomor 1 ternyata ada dari 10 peserta ada 6 peserta. Artinya ada 60% peserta yang bisa menjawab soal nomor 1 dengan benar. Begitu juga di soal nomor 2 ada 50%, soal nomor 3 ada 60%, soal nomor 6 ada 20%, dan seterusnya. Setelah melihat persentase peserta yang bisa menjawab, maka langkah selanjutnya adalah memberikan bobot nilai setiap soal tergantung dengan tingkat kesulitannya. Di sini yang menentukan tingkat kesulitan soal bukan yang membuat soal, tapi adalah peserta sendiri. Semakin banyak peserta yang bisa menjawab dengan benar, maka bisa dikategorikan soal itu menjadi soal yang kategori mudah. Dan sebaliknya, semakin sedikit peserta yang bisa menjawab soal itu dengan benar, maka bisa dikatakan soal itu adalah tipe soal sulit. Atau nanti yang tengah-tengah juga tipe soal sedang. Nah, terkait dengan bobot penilaian, memang tidak ada informasi resmi tentang bobotnya soal itu, yang mudah berapa, yang sukar berapa, yang sedang berapa. Cuman saya ambil dari beberapa sumber, teori IRT ini ada yang menggunakan prosentase bobotnya. Jadi kalau yang menjawab itu 90%, maka bobotnya rendah. Dibalik saja 90 biar jadi 100 adalah 10. Kalau yang menjawab soal itu bisa 60%, maka bobot soal itu kalau benar hanya poinnya 40, seperti soal di nomor 1. Itu yang bisa menjawab 60%, maka bobot nilainya soal itu adalah 40. Kemudian kalau yang misalkan 50%, maka bobotnya 50. Kalau soal nomor 5 misalkan hampir semua bisa menjawab 90%, maka bobotnya juga rendah karena masuk kategori mudah, yaitu hanya poinnya atau bobot nilainya adalah 10. Atau mungkin soal nomor 6 yang hanya 20% yang bisa menjawab, maka bobot nilainya adalah agak tinggi ya, 80. Jadi setelah dilakukan penghitungan berapa persen peserta yang bisa menjawab, lalu diberikan bobot nilai. Nah, kolom di sebelah kanan itu adalah kolom setiap peserta yang berhasil menjawab dengan benar. Ingat, di IRT itu belum tentu yang peserta bisa menjawab dengan benar soalnya sama, jumlahnya sama, poinnya juga sama ya, belum tentu. Karena bisa jadi sama-sama bisa menjawab 7 soal, tapi yang satu itu banyak dari kategori soal sulit, yang satu dari kategori soal mudah, maka nanti poin akhirnya akan lebih tinggi yang sama-sama 7 tapi dia bisa menjawab soal yang sulit. Oke,
Lanjut, setelah itu setiap peserta akan diberikan poin sesuai dengan tadi ya. Sesuai dengan bobotnya tadi. Kalau dia soal nomor 1 bisa menjawab benar, misalkan peserta nomor 1 dia dapat 40 poin ya. Soal peserta nomor 5 karena soal nomor 1 tidak bisa menjawab, maka dia poinnya 0. Begitu juga di soal nomor 2 yang berhasil menjawab dia akan mendapat poin 50. Atau di soal nomor 6 ya, misalkan soal yang sulit tadi hanya ada 2 peserta yang bisa jawab, maka dia bisa mendapatkan poin 80, yang lainnya adalah 0. Setelah itu dijumlah, nilai totalnya dijumlah. Peserta nomor 1 ini misalkan 40 tambah 50 tambah 40 30 dan seterusnya, dapat total nilainya itu adalah 330 dan seterusnya. Sampai peserta nomor 10 di total jumlah poinnya adalah 160. Lalu dibuat rata-rata. Dari semua peserta itu diambil rata-rata, dari sampel ini rata-ratanya ketemu 200 dan standar deviasi yaitu 92,50. Standar deviasi itu kalau kalian ingat di pelajaran statistik ya, di matematika wajib. Oke. Kemudian adalah menentukan indeks ya, menentukan indeks. Indeks itu ditentukan dari nilai peserta dikurangi rata-rata, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ingat, indeks itu diambil dari nilai peserta dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, ketemu indeksnya. Peserta 1 adalah 1,4, peserta 2 0,1, peserta 3 adalah 1,6. Ada juga yang negatif. Yang negatif ini biasanya nilainya dia di bawah rata-rata. Itu indeksnya akan ketemu negatif ya. Kalau yang 0 berarti dia sama dengan rata-rata. Nah, untuk menghitung skor akhir, ya, skor akhir sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ini juga saya berdasarkan sumber dari teori bagaimana menghitung dengan model IRT. Skor akhir itu angka patokannya adalah 500 ya. Nanti 500 ditambah 100 kali indeks. Oke, coba kita lihat peserta 1. Peserta 1 itu indeksnya 1,4. 1,4 itu kalau kita kalikan 100 kan 140 sekian kan, ditambah 500 jadinya 640. Nah, jadi skor akhir ini dihitung dari 500 ditambah indeks kali 100. Yang indeksnya 0 maka dia tetap, karena tadi 500 ditambah dengan 100 kali 0 maka tetap 500. Intinya gini, di IRT itu kalau dia peserta ini berhasil mendapatkan nilai di atas rata-rata semua peserta ya, yang UTBK ini perkiraan 800.000 orang ya, itu dia nilainya akan di atas 500. Yang skornya poinnya di bawah rata-rata, maka skor akhirnya pasti di bawah 500. Nah, ini kenapa diprediksi bahwa skor UTBK atau SNBT tahun 2023 ini akan turun karena TPS itu yang tanpa TKA itu cenderung lebih mudah dibanding dengan yang menggunakan TKA ya. Jadi karena memang penalaran konsepnya, banyak peserta yang bisa menjawab. Karena banyak peserta yang bisa menjawab, maka cenderung nilai itu akan turun karena mayoritas bisa menjawab soal. Beda dengan yang pakai TKA, misalkan di Saintek ada fisika, kimia, ini mungkin cenderung banyak peserta yang tidak bisa menjawab, maka begitu ada peserta yang bisa menjawab, maka skornya akan sangat tinggi sekali. Bobot nilai yang soal sulit itu akan menjadi tinggi. Nah, itu alasan kenapa diprediksi, ini sesuai dengan data pada tahun 2020 yang tanpa TKA itu turun dibanding dengan tahun-tahun yang lain yang menggunakan TKA. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan terkait dengan prediksi passing grade SNBT 2023 nanti akan cenderung turun. Nah, ini sampel yang saya gunakan tadi dari 11 Maret. Kalau mau ada yang lihat secara detail di 11 Maret baik Saintek maupun Sosum, nanti bisa lihat video saya di yang lain atau mungkin saya cantumkan di kolom deskripsi ya.
Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua sebagai salah satu acuan atau pertimbangan nanti dalam menyusun strategi belajar dan menentukan pilihan atau program studi pada SNBT 2023. Dan terakhir saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut SNBT 2023 ini bisa diterima pada program studi atau jurusan di Universitas Impian masing-masing. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.